Selamat datang di HP Institute. Kali ini kita akan belajar fisika via RC Track. Konsep-konsep fisika apa yang dapat kita pelajari dan bagaimana konsep fisika itu dijelaskan secara sederhana? Kita mulai saja bersama HP Institute. Oleng bos. Konsep pertama yang kita pelajari yaitu tentang listrik. Semuanya, termasuk kamu, kamu ada atom. Atom itu adalah bagian terkecil dari suatu benda, terdiri dari inti atom dan kulit atom, atau bisa dikenal dengan orbit elektron juga boleh. Di dalam inti atom ada proton yang bermuatan positif, kemudian ada neutron yang tidak bermuatan atau netral. Di luar dari inti atom itu ada elektron. Elektron ini dapat bergerak dan berpindah ke atom yang lain. Perhatikan pergerakan dari elektron pada orbit elektron. Yang dapat berpindah atau berikatan dengan atom lain adalah elektron yang terluar. Kita pelajari aliran elektron. Sudah pernah buka kabel ya? Kabel kita kupas, di dalamnya ada tembaga. Tembaga ini sifatnya konduktor dan isolatifnya bersifat isolator. Ketika kita hubungan dengan baterai, maka akan terjadi pergerakan elektron. Elektron bergerak dari kutub negatif baterai menuju kabel tembaga dan menuju kutub positif baterai. Arus DC atau arus searah, ada dua prinsip yang kita pelajari, yaitu prinsip arus konvensional dan prinsip aliran elektron. Perhatikan gambar dan tanda panah pada alirannya berbeda ya. Yang sebelah kiri konvensional dipengaruhi oleh konsep medan listrik, dan yang kanan yang aliran elektron dipengaruhi oleh teori atom. Perhatikan tanda panahnya di dalam itu. Realitanya yang bergerak itu bukan proton tapi elektron. Pada arus DC, aliran elektron bergerak ke satu arah, makanya disebut arus searah. Sebenarnya yang bergerak adalah elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Pernah lampu kelistrikannya mati pada RC Track ataupun alat listrik yang lain? Ya, salah satu kemungkinannya ya ini alirannya tidak ada karena rangkaian listriknya terbuka. Perhatikan susunan baterai di bawah ini. Satu baterai diukur pakai voltmeter, tekanan DC 1,5 volt. 3 baterai disusun vertikal 4,5 volt. Sekarang 3 baterai tapi susunannya horizontal, jejeran. Ternyata 1,5 volt. Nah, sekarang nomor 4 ini agak unik, coba perhatikan ya. Nah, seperti itu. Kok 4,5 volt? Apa bedanya dengan nomor 3? Coba kalian berpikir ya. Energi dan perubahannya juga bisa kita pelajari di sini. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ingat hukum kekekalan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya mengalami perubahan bentuk energi. Energi dari kimia baterai dia akan berubah jadi apa? Betul, energi listrik. Energi listrik dia akan menjadi berubah bentuk menjadi energi apalagi. Mikir ya. Betul, energi gerak atau kinetik. Apa hanya energi gerak saja? Coba dipikir lagi. Sudah ketemu? Benar, energi cahaya, kelip lampunya. Perhatikan kelip lampunya itu energi panas. Selain itu apa lagi, coba
Benar, energi bunyi. Konsep gerak lurus, jarak, perpindahan, kelajuan dan kecepatan kita bisa pelajari. Truk bergerak dari A ke B, kemudian dia mundur ke C dengan AB 6 meter, kemudian dari B ke C 4 meter. Dari ke A ke B ditempuh dalam waktu 5 sekon. Ketika dia mundur dari B ke C ditempuh dalam waktu 2 sekon. Bagaimana jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatannya? Perhatikan truk itu berjalan. Jaraknya berapa? 14 meter, betul. 6 tambah 4 tambah 4. Waktunya 7 sekon. Maka kelajuannya kita bisa hitung. Kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya 14, waktunya 7. Ya sudah ketemu. 2 meter per sekon. Bagaimana perpindahan dan kecepatan? Perpindahan ini memperhatikan arah. Jadi perpindahannya adalah 6 meter. 6 tambah 4 dikurangi 4 ditempuh dalam waktu 7 sekon. Bagaimana kecepatan? Kecepatan ini dia dipengaruhi arah. Perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya 6, waktunya 7. Jadi berapa? 0,86 meter per sekon, arahnya ke kanan. Dan kelajuan besaran skalar, perpindahan dan kecepatan besaran vektor. Pada motor listrik DC ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Medan magnetnya dari utara ke selatan, arah medannya ya. Kemudian ada dinamo sebagai motor listrik DC. Bagaimana konsep atau prinsip motor listrik DC? Kita gunakan yaitu aturan tangan kiri Fleming. Aturan tangan kiri Fleming itu telunjuk itu menunjukkan arah medan magnet, kemudian jari tengah sebagai arus listrik dan jempol sebagai gayanya. Perhatikan aturan tangan kiri Fleming. Jika ada dua magnet, kemudian ada arus listrik di antara magnet tersebut, maka aturan tangan kiri Fleming berlaku. Ada gaya yang bekerja pada arus bermedan listrik. Perhatikan, kira-kira yang warna hijau itu, kawat warna hijau, dia akan kemana? Atas, bawah, kiri, atau kanan? Dengan aturan tangan kiri Fleming. Kawat berarus listrik berbentuk persegi di antara magnet, maka dia akan bergerak, akan mengalami gaya. Jika kita tambah seperti lilitan, dia akan berputar. Di dinamo ada stator, ada rotor. Rotor ini bergerak dan ada sikat yang terhubung pada baterai. Gelombang elektromagnetik tidak perlu media untuk perambatannya. Ini muatan energi listrik dan magnet. Gelombang radio termasuk di dalam gelombang elektromagnetik. Gelombang radio dimanfaatkan pada mobil remote control atau tepatnya radio kontrol, menggunakan apa? Frekuensi tertentu yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal ke dalam mobil mainan. 4 komponen utama radio kontrol pada mobil atau truk untuk kali ini. Yang pertama adalah transmitter. Ini adalah alat pengendali yang kita pegang, fungsinya sebagai pemancar gelombang radio. Yang kedua, receiver. Receiver ini sebagai penerima dari gelombang radio itu, terdiri dari antena dan papan sirkuit RC di truk di situ. Fungsinya menerima sinyal dan merespon sinyal itu sesuai dengan perintahnya, maju, mundur, kiri, kanan. Yang ketiga adalah motor penggerak
ada di depan dan di belakang. Ini berupa dinamo DC. Dinamo DC ini yang menggerakkan truk itu. Kemudian yang keempat adalah sumber energinya. Sumber energi yang digunakan adalah sumber energi dari baterai, yaitu arus DC yang dihasilkan. RC atau radio kontrol identik dengan remote control. Ini sebagai media komunikasi antara transmitter dan receiver, pengirim dan penerima. Mobilan RC truck yang dikendalikan oleh sinyal radio merupakan permainan yang menarik. Rangkaian ini menggunakan IC digital keluarga CMOS yang memerlukan arus listrik yang kecil sehingga tidak akan membebani dari kerja mobil mainan yang asli. Sinyal radio ini tidak terus-menerus dipancarkan, tapi hanya dibangkitkan saat pengontrol mengirimkan perintah kanan, kiri, maju, mundur. Itu hanya merupakan frekuensi radio yang terputus, sehingga merupakan pengiriman pulsa-pulsa frekuensi gelombang radio. Jumlah pulsa ini tergantung dari kodenya, ada yang 8 pulsa, misalnya kanan 12 dan mundur 64. Ini disesuaikan dengan kondisinya. Setelah perintah dikirim, maka receiver dia akan menerima dan mengolah informasi tersebut. Kita sudah belajar beberapa konsep dan prinsip fisika sederhana melalui RC truck. Tentunya kita juga bisa belajar banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun kita melewati banyak persimpangan atau gangguan ataupun hambatan, tapi kita tetap optimis dan terus belajar untuk masa depan yang gemilang. Terima kasih sudah subscribe, like, dan komen. Oleng bos!